Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bincang-Bincang bersama Bung Eka. Kali ini saya kedatangan tamu spesial nih guys. Namanya sama, cuman beda profesi aja. Yang satu dosen, yang satu wartawan. Dulu dia juga wartawan. Baik, hari ini kita akan berbicara mundur majunya calon ketua PWI Riau periode 2027 hingga 2027. Siapa dia? Sudah ada di samping saya, Bung Eka Putra Nazir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Haji? Sehat alhamdulillah. Mundur maju guys. bukan maju mundur. Kalau maju mundur tuh dia maju tiba-tiba mundur. Sekarang mundur maju, apa dia mundur lagi sekarang? Kita akan tanyakan kembali ini. Calon ketua PWI Riau yang akan diadakan di Bengkalis pada tanggal 23 hingga 25 Juli 2022. Ya. Kita akan tanyakan seperti apa sih ini. Pertama, kenapa dia mundur dulu nih? Pak Eka. Oke, sebelum menjawab pertanyaan inti itu, saya ingin memberikan ilustrasi konferensi ini dulu ya. Oke, baik. Konferensi ini adalah pertemuan sekali dalam 5 tahun bagi anggota PWI Riau, ya, yang jumlahnya ribuan itu, dalam rangka memperbaharui program kerja untuk menjaga organisasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan ini adalah sebuah helat rutin 5 tahunan dan sebuah keniscayaan. Dan biasanya setiap konferensi memang selalu ada tempatnya bergilir ya, pasti. Ya, tergantung dari pengurus. Oke. Dan setiap di konferensi selalu ada yang paling seksi itu adalah pemilihan ketua. Pemilihan ketua. Ya, itu ya. Karena di situ akan terlihat antusiasme dan perbelahan para pendukung atau kelompok-kelompok yang ingin menjadi bagian penting dalam pengurusan atau menjadi ketua di pengurus yang akan datang, di periode yang akan datang. Nah, PWI Riau kali ini saya pikir ini suatu periode yang sekarang ini suatu hal yang menarik karena memang pertama incumbent Bang Zulmansyah ini adalah wartawan yang sudah menjalankan organisasi selama 5 tahun dengan segala plus minusnya, keberhasilan dan kekurangan yang ada. Dan selalunya incumbent mesti mendapatkan posisi yang relatif lebih baik ya, karena memang dia didukung oleh keberadaannya dan infrastruktur atau kelompok-kelompok yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Kita lihat dulu waktu Bang Denny Kurnia sebelum Bang Zulmansyah ini maju yang periode kedua juga diuntungkan pada posisi itu. Nah, jadi siapapun yang menantang incumbent ini suatu hal yang menarik juga karena memang melawan sesuatu yang sudah kuat. Tetapi pada kenyataannya juga ya, pada sisi lain incumbent ini justru relatif lebih sulit untuk memenangkan pertarungan karena memang dia dalam menjalankan organisasi tidak bisa memuaskan semua kelompok, semua pihak. Dan yang terjadi di PWI Riau sekarang ini adalah itu. Dia tidak mampu memuaskan semua keinginan dan keinginan-keinginan yang ada pada penantangnya itu adalah keinginan yang menurut saya yang mendasar, yang mesti dia selesaikan di tahap awal. Saya melihat organisasi ini memiliki peran dua yang mesti dijalankan. Yang pertama dari sisi bagaimana mampu meningkatkan sumber daya manusia wartawan. Dulu kita jadi wartawan itu dibesarkan atau dibentuk oleh media kita masing-masing. Ya, banyak media-media besar, media-media mainstream itu mendidik wartawan untuk menjadi wartawannya sehingga terbentuklah wartawan dengan karakteristik media tersebut. Ya. Sekarang media-media mainstream sudah mulai kesulitan ya di sisi ekonominya. Sabar ya, nanti jawabannya akan saya sampaikan di ujung. Dia terlalu lama guys, nanti kita potong aja sih. Dan ketika itu tak bisa dilakukan atau tak bisa dijalankan oleh media, maka organisasilah yang mengambil peran itu. Peran langsung. Nah, saya pikir sangat
mudah atau sangat nggak terlalu sulit bagi organisasi kalau mau melakukan itu. Ya. Di Riau ini sudah banyak wartawan berkompeten dan diantaranya banyak sekali wartawan media, wartawan utama. Nah, wartawan utama ini terdapat di setiap kabupaten kota. Ya. Katakanlah ada 100 wartawan utama, maka wartawan utama itu mestinya akan menjadi bagian penting dalam peningkatan sumber daya manusia itu. Nah, PWI harus melakukan itu. Berarti ke depannya. Berarti Anda menjas sebelumnya berarti tidak ada melakukan itu. Oke. Tidak ada melakukan memberdayakan wartawan-wartawan utama untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia. Ya, dulu kan kita ada istilahnya pendidikan jurnalistik yang dilakukan oleh zaman Denny Kurnia. Nah, zaman ini tidak ada sama sekali. Kalaupun ada dilakukan itu lebih kepada yang bersifat kegiatan-kegiatan yang tidak pada substansi peningkatan sumber daya manusia ke penulisan kewartawanannya. Untuk pengetahuan bekerja sama dengan perusahaan A, bekerja sama dengan perusahaan B, kita mendapatkan pengetahuan tentang perusahaan-perusahaan atau apa yang ingin disampaikan oleh itu. Tapi bagaimana membuat berita yang bagus, bagaimana menjalankan kerja yang bagus, bagaimana bisa wartawan itu bahkan mengenal investigasi reporting, itu mesti dilakukan oleh organisasi karena dialah tinggal satu-satunya yang membuat itu, yang bisa melakukan itu. Nah, peran itu yang mesti dilakukan oleh kepengurusan yang akan datang. Iya, berarti beliau akan melakukan program seperti itu, guys, karena beliau salah satu calon ketua PPI. Yang kedua, tingkat kesejahteraan wartawan. Memang kalau kita lihat dari tingkat kesejahteraan wartawan itu ya begitu-begitu aja. Dikatakan UMR, tidak pernah UMR gaji wartawan kecuali yang pada elit dalam arti kata yang pemret Tapi kalau kita sedikit mau berpikir lebih keras, kita akan menemukan solusi-solusi bagaimana wartawan itu, anggota PWI bisa diberdayakan, organisasi diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan anggota PWI. Salah satunya. Misalnya, saya kalau nanti ketua PWI terpilih itu, siapapun lah itu, misalkan, maka dia bisa bekerja sama dengan PWI kabupaten kota untuk menjadi ladang peningkatan kesejahteraan. Cari saja kabupaten kota, misalkan di satu kabupaten A. Saya misalkan ngomong sama ketua PWI-nya atau pengurusnya, misalnya saya bilang, tolong carikan lahan tidur 2-3 hektar. Kira-kira ketemu enggak? Pak Eka? Lahan tidur. Nah, lahan tidur itu bisa kita manfaatkan dengan bekerja sama dengan bapak angkat yang ada. Atau orang yang memang sudah memiliki perusahaannya, sudah memiliki pengalaman di bidang itu. Nah, lahan tidur itu yang kita cari usahanya yang umurnya 1 tahun aja. Apakah itu palawija, apakah itu tanaman-tanaman umur-umur pendek, sehingga dalam 5 tahun setiap tahun dia, kalau kami hitung misalkan 1 tahun panen untuk 2-3 hektar itu bisa ketemu angka puluhan juta. PWI tidak perlu menjadi petani di situ, tapi memastikan lahan itu tidak bermasalah, kemudian menjaga lahan tersebut atau usaha tersebut berjalan dengan baik. Manajemennya diserahkan sama PWI provinsi dan bekerja sama dengan perusahaan tadi. Baik, itu kan itu yang mesti ada dilakukan untuk menjawab tantangan tidak dapatnya peningkatan kesejahteraan. Ketika media kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan, maka organisasi harus mengambil alih itu. Jadi 2 hal tadi, pendidikan dan kesejahteraan itu mesti diambil alih. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan yang kepengurusan saat ini seperti apa memang pandangan Anda? Ya tidak melakukan itu yang jelas. Tidak melakukan itu. Itu yang jelas. Nah, kalaupun ada kesejahteraan segala macam, ya suara-suara yang kita dengar dari luar itu tidak merata. Saya ingat, guys, waktu pertama kali saya datang di PWI Riau itu di Jalan Sumatera. Jadi saya waktu itu masih bekerja di perusahaan. Main ke sana,
ya zaman di situ mereka welcome itu. Walaupun saya waktu itu bukan wartawan, tapi teman-teman wartawan itu udah menganggap kita sebagai wartawan. Welcome pada waktu itu. Iya, pada waktu itu. Nah, sekarang setelah itu saya belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana. Belum pernah. Ya pernah pun datang ke sana kemarin. Nah, pada waktu datang kemarin welcome enggak? Nah, hal-hal beginilah yang kita ingin. Jadi misi kita ingin adalah melakukan pembaruan organisasi. Bang Zulmansyah adalah senior saya. Beliau memiliki kapasitas yang kuat menjadi pemimpin. Tetapi di dalam kelebihannya terdapat kelemahan-kelemahan. Ya, sudah pasti. Ya, kelemahan-kelemahan itulah saya pikir yang mesti diperbaiki oleh pengurusnya. Kalau tidak bisa adalah program kerja, maka pengurusnya mesti diganti. Ketua itu kan masih ada program kerja. Ya. Ya, apakah ada program kerja yang dilakukannya waktu dia melakukan visi misinya untuk menjadi calon ketua PWI waktu dulu? Program kerja banyak. Iya, apakah ada kan? Kalau pada substansi yang saya sampaikan tadi itu nggak terlalu kuat dia di situ. Mestinya harus kuat di situ, fokus di situ. Oh ya guys, waktu itu saya mendapat informasi bahwa ada penundaan untuk pemilihan ketua PWI Riau. Kita tidak tahu alasannya kenapa, teman tiba-tiba pusat langsung merespon tidak ada penundaan. Nah, untuk lebih jelas kita akan bertanya nih, kenapa waktu itu mau ditunda pemilihan? Tahu alasannya tentu pengurus lah ya. Oh, pengurus ya. Tapi penundaan konferensi itu dalam pendapat kami pada waktu itu tidak memiliki dasar yang kuat. Ya. Hanya karena kegiatan Perwanas. Dalam hemat kita siapapun ketua PWI-nya itu bisa saja melaksanakan Perwanas. Oleh sebab itu ketika ini sudah diwacanakan oleh pengurus dan ini sudah dipublish di media, maka teman-teman yang menolak penundaan itu membuat semacam surat kepada PWI pusat ditandatangani bersama, menyatakan kita sebagai anggota PWI menyatakan keberatan atas rencana penundaan itu dan minta pada PWI pusat untuk tidak melakukan atau menolak permohonan penundaan yang disampaikan oleh PWI provinsi. Kalau boleh tahu masa jabatan ketua PWI itu sampai kapan berakhir? Dan alhamdulillah itu disetujui dan direspon oleh PWI pusat. Makanya kita tetap melaksanakannya sebelum habis masa jabatan ketua PWI yang sekarang. Sampai kapan? Yang habisnya di bulan Juli. Memang bulan Juli nih habisnya. Iya, makanya itu kalau dilaksanakan di bulan Juli. Waktu itu ada mereka minta diundur, memang kapan memangnya mau dilaksanakan? Mungkin kemungkinan di bulan November atau di bulan Desember, karena Perwanas itu di bulan Oktober. Berarti ada waktu yang terlalu lama. Oh, terlalu lama. Berarti kalau misalnya terlalu lama, ketua PWI kosong. Ya bisa saja demisioner diambil oleh PWI pusat atau mungkin dilakukan hal-hal lain kita nggak tahu. Tapi kita intinya adalah minta disegerakan karena argumentasi penundaan itu menurut kita nggak kuat. Dan alhamdulillah disetujui. Oh gitu. Ya? Disetujui dalam artian keputusan yang dilakukan oleh PWI Riau untuk melaksanakan ini tetap sama dengan isi surat kita kepada PWI pusat. Berarti memang tidak ada penundaan ya. Berarti terjawab sudah apa yang mungkin menjadi hiruk pikuk itu. Kenapa terjadinya mundur? Kemudian Pak Eka. Ya. Dari tadi yang Bapak bilang ada 500. Kalau saya sih menilai saya dapat data kemarin ada 500. Ada 1.000 anggota PWI, di mana 500 di dalamnya diantaranya adalah anggota aktif yang bisa memilih. Dan dari 500 itu kemarin kita lihat ada yang beberapa orang yang meninggal tapi masih tertera juga namanya di situ kayak Pak Ruhian atau yang lainnya. Nah, seberapa persen Anda yakin dari 4 calon yang ada di calon ketua PWI ini ada Agustiar, ada Bang Sapriadi, ada Bang Zulmansyah dan Anda sendiri. Dari 500 itu kira-kira berapa persen suara Anda di situ? Suara saya? Oh iya dong. Saya mesti menjawab dulu, saya maju atau tidak? Sekarang kan kita tanya. Ya, baik. Iya kan? Jadi apakah Anda maju? Jadi begini. Untuk bisa mengganti incumbent atau mengalahkan incumbent, maka harus punya satu kesepahaman di pihak kelompok lawan incumbent. Dan kami sudah menjalin komunikasi dengan para pihak ya. Saya sudah ngobrol dengan Bang Sapriadi, ternyata pendapat kita sama. Saya ngobrol juga dengan Agus dan teman-temannya, pendapat kita sama. Bahwasanya memang kita mesti ada satu pembaruan. Dan melihat dan menyimak dinamika yang ada sekarang, ya,
terutama pemilihan konferensi yang akan berlangsung beberapa hari lagi, maka saya mengukuhkan diri ada pada barisan itu. Ya, Jawabannya ambigu guys. mengganti ya, Oke. Bang Zulmansah ya, menjadi dari ketua PWI. Ya. Dan saya menyatakan mendukung penuh Bang Haji Sapriadi untuk menjadi calon ketua penantang incumbent. Oke. Namun demikian, majunya Agus juga mesti disupport karena ada spirit pembaharuan yang ada di dalamnya. Persoalan Agus memiliki hal-hal yang perlu diperdebatkan dan itu akan kita perdebatkan di forum nanti. Karena apapun jawaban dari PWI Pusat ya, atau dari kelompok yang berbeda pendapat, itu mesti mengacu pada PDPRT yang ada. Ya. Penafsiran atas PDPRT itu juga akan dibalas dengan penafsiran oleh kelompok yang berbeda. Ya. Baik. Itu jawabannya. Berarti sudah jelas jawabannya. Dia akan mendukung sesama yang sebelah ini, melawan incumbent pastinya ya. Ya berarti suara Anda kasih ke Bang Sapriadi atau memang barisan dari itu? Tepatnya barisan. Barisan. Baik. Itu kami sudah melakukan komunikasi yang cukup intens bersama teman-teman. Makanya kita lambat merespon ini karena komunikasi itu mesti dilakukan secara clear dan matang sama teman-teman. Dan insya Allah, alhamdulillah kita masih konsisten dan kita yakin pada konferensi yang akan datang, ya, kalau memang rezekinya ada pada kita, Bang Zulmansah tidak lagi menjadi ketua PWI. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang sangat jelas oleh calon ketua PWI Riau periode 2022 hingga 2027. Nanti akan kita saksikan di Bengkalis Kontrefrov 22 hingga 25 Juli 2022. Oke. Baik, itu tadi bincang-bincang kita bersama Eka Putra Nazir. Saya ucapkan terima kasih kepada Wareh Kopi di Arifin Ahmad. Terima kasih Om Rijal, udah ada makanannya. Wih, pokoknya datang dong ke sini. Ya, saya Eka Putra mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.